pada tanggal 11 September, publik disuguhkan sebuah pemandangan yang tidak biasa dari seorang Verrell Bramasta. Di usianya yang menginjak 29 tahun, sebuah angka yang seringkali dirayakan dengan pesta mewah dan hingar-bingar oleh para selebritas, Verrell justru memilih jalan yang berbeda. Ia menanggalkan jubah kemewahan dan menggantinya dengan kehangatan berbagi. Acara utamanya bukanlah di sebuah klub malam eksklusif atau ballroom hotel bintang 5, melainkan sebuah perayaan khidmat yang dihadiri oleh anak-anak yatim piatu. Momen ini seolah menjadi sebuah deklarasi publik atas fase baru dalam hidupnya, di mana citranya sebagai politisi muda mulai ia bangun dengan fondasi kepedulian sosial. Senyum dan tawa tulus anak-anak tersebut menjadi musik pengiring hari jadinya. Sebuah pilihan yang secara cerdas menunjukkan kedewasaan dan kepekaannya. Namun, di tengah suasana yang begitu mengharukan, para pengamat dan penggemar yang jeli merasakan adanya sebuah kekosongan. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung di udara, membuat perayaan ini terasa belum sepenuhnya paripurna. Di setiap bingkai foto dan video yang beredar dari acara syukuran tersebut, satu sosok penting tak kunjung menampakkan diri. Sosok yang selalu menjadi pusat perhatian di sisi Verrell, Fujianti Utami Putri. Ketidakhadiran Fujianti Utami Putri bukan sekadar catatan kecil, melainkan menjadi pusat perhatian yang memicu gelombang spekulasi liar di jagat maya. Dalam sebuah acara yang begitu personal dan penting bagi Verrell, absennya sang kekasih terasa begitu janggal. Media sosial pun langsung bergejolak. Tagar dan kata kunci terkait hubungan mereka meroket, didominasi oleh pertanyaan-pertanyaan skeptis. Para netizen yang selama ini menjadi saksi digital perjalanan cinta mereka, mulai merangkai narasi keretakan. Teori-teori pun bermunculan, mulai dari pertengkaran yang belum usai hingga isu yang lebih serius, yakni berakhirnya hubungan yang telah lama mereka bina. Absennya Fuji di sisi Verrell pada hari itu, ibarat bensin yang disiramkan ke api gosip yang sebelumnya sempat meredup, membuatnya kembali berkobar hebat dan tak terkendali. Hal ini menciptakan drama baru yang menegangkan bagi para penggemar yang akrab disapa Verfu. Ketidakhadiran Fuji secara efektif menjadi bahan bakar utama bagi mesin gosip digital. Ruang komentar di akun media sosial keduanya dibanjiri oleh ribuan pertanyaan dan pernyataan yang menyudutkan. Para detektif dadakan mulai menganalisis setiap detail, membandingkan dengan momen-momen kebersamaan mereka di masa lalu, dan menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Isu renggang yang sempat berhembus beberapa waktu sebelumnya, kini dianggap terkonfirmasi oleh banyak pihak. Ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah momen yang ambigu dapat dengan cepat digiring menjadi sebuah narasi negatif oleh kekuatan opini publik di dunia maya. Cibiran dan hujatan tidak hanya ditujukan pada hubungan mereka, tetapi juga secara personal kepada Fuji yang dianggap tidak memberikan dukungan pada momen penting sang kekasih. Tekanan publik ini tentu menjadi ujian berat bagi fondasi hubungan mereka, di mana cinta mereka sesungguhnya dipertaruhkan di bawah pengawasan jutaan pasang mata yang tak kenal ampun. Namun, apa yang tampak di permukaan ternyata bukanlah keseluruhan cerita. Di balik absennya Fuji yang memicu kontroversi, terungkap sebuah alasan yang jauh lebih dalam dan mulia. Sebuah strategi yang didasari oleh cinta dan pertimbangan matang. Sumber terdekat menyebutkan bahwa Fuji secara sadar memilih untuk tidak hadir demi melindungi Verrell. Ia memahami betul bahwa dunia politik, arena baru yang tengah digeluti Verrell, adalah panggung yang sangat sensitif. Kehadirannya yang tak bisa dilepaskan dari citranya sebagai seorang figur hiburan, berpotensi menjadi gangguan yang bisa dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Verrell. Fuji khawatir kehadirannya akan memicu cibiran yang mengaitkan kehidupan pribadi Verrell dengan karir politiknya. Sebuah serangan yang bisa merusak citra yang sedang dibangun oleh sang kekasih. Ini adalah sebuah pengorbanan sunyi, sebuah keputusan untuk menempatkan kepentingan dan ketenangan pasangannya di atas keinginannya sendiri untuk hadir dan merayakan bersama di depan publik. Langkah bijak ini menunjukkan kedewasaan emosional yang luar biasa, di mana ia menempatkan masa depan dan citra pasangannya di atas ego pribadinya. Ini adalah bukti nyata dari sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar saling pengertian dan pengorbanan, bukan sekadar popularitas dan sorotan kamera. Ketika acara syukuran bersama anak-anak yatim piatu telah berakhir,
lampu sorot telah padam, dan para tamu telah meninggalkan lokasi. Banyak yang mengira hari istimewa Farrell telah usai dengan sebuah catatan tanya. Namun, klimaks dari kisah ini justru terjadi di babak yang paling sunyi, jauh dari jangkauan mata publik. Di ruang yang lebih privat, di saat Farrell mungkin tengah merenungi harinya, sebuah kejutan dipersiapkan. Kabar yang beredar kuat menyebutkan bahwa Fuji datang secara diam-diam. Bukan dengan iring-iringan atau pengumuman, melainkan dengan langkah senyap yang membawa sebuah misi cinta. Momen inilah yang menjadi inti dari keseluruhan cerita. Sebuah bukti bahwa apa yang mereka tunjukkan kepada dunia hanyalah sebagian kecil dari apa yang mereka rasakan. Drama sesungguhnya bukanlah tentang ketidakhadiran di depan kamera, melainkan tentang kehadiran tulus saat tidak ada seorang pun yang melihat. Fuji tidak datang dengan tangan kosong. Ia dikabarkan telah menyiapkan sebuah kejutan romantis yang dirancang khusus untuk seorang Farrell. Detail dari kejutan ini memang tidak terungkap sepenuhnya, namun reaksi Farrell yang terekam dalam sebuah cuplikan singkat sudah cukup menjadi bukti. Aktor yang dikenal tegar dan selalu menjaga citranya itu tak kuasa menahan haru. Momen tersebut menjadi bukti nyata bahwa cinta di antara keduanya masih terjalin begitu kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Kejutan ini bukan sekadar hadiah ulang tahun, melainkan sebuah pesan yang kuat. Aku di sini untukmu. Selalu, terlepas dari apapun yang dikatakan dunia. Tindakan Fuji ini secara efektif membungkam semua keraguan dan menunjukkan bahwa kekuatan cinta mereka tidak diukur dari frekuensi penampilan publik, melainkan dari kedalaman pengertian dan pengorbanan personal. Reaksi Farrell saat menerima kejutan dari Fuji adalah jendela menuju perasaannya yang paling jujur. Frasa, "Oh waduh," dan "Aduh, terima kasih," yang diucapkannya dengan nada bergetar menunjukkan betapa momen itu begitu berarti baginya. Itu bukan sekadar ucapan terima kasih biasa, melainkan sebuah ungkapan kelegaan, syukur, dan kebahagiaan yang meluap. Antusiasmenya saat melihat kartu ucapan dengan seruan, "Mana buka ya?" Wow, baca, menggambarkan sisi dirinya yang jarang terlihat di hadapan publik. Seorang pria yang begitu menghargai sentuhan personal dan kata-kata tulus dari orang yang dicintainya. Bagi Farrell, kehadiran dan perhatian Fuji di momen privat itu jelas jauh lebih berharga daripada kehadiran di tengah keramaian. Air mata haru yang disebut-sebut terlihat di matanya menjadi penegas bahwa di balik citra kuatnya, ia adalah sosok yang hatinya dapat diluluhkan oleh ketulusan cinta. Momen ini memperlihatkan sisi lain dari seorang Farrell Bramasta yang selama ini dikenal publik. Di balik persona yang kuat dan tegar, ia adalah sosok yang emosional dan sangat menghargai kebersamaan yang otentik. Kejutan ini bukan hanya sekadar hadiah, melainkan sebuah konfirmasi bahwa hubungan mereka memiliki fondasi yang kokoh, jauh dari sorotan kamera dan gosip-gosip yang bertebaran. Di antara semua elemen kejutan, fokus Farrell yang begitu kuat pada kartu ucapan memberikan sebuah pelajaran penting. Ia tidak menyorot hadiahnya, melainkan kata-kata yang menyertainya. "Weh, kadonya baca-baca apa?" serunya, seolah ingin mengatakan bahwa pesan di dalamnya adalah hadiah yang sesungguhnya. Dalam dunia yang serba materialistis, sikap Farrell ini menunjukkan bahwa ia dan Fuji memiliki ikatan emosional yang mendalam. Kartu dengan tulisan, "Happy Birthday Kak Farrell," yang mungkin tampak sederhana, menjadi artefak paling berharga malam itu. Benda itu adalah simbol dari komunikasi hati, sebuah pengingat bahwa di tengah badai gosip dan tekanan publik, mereka masih memiliki dunia kecil mereka sendiri di mana cinta mereka aman dan terjaga. Momen ini menggarisbawahi bahwa fondasi hubungan mereka dibangun di atas nilai-nilai yang lebih abadi daripada sekadar penampilan fisik atau status sosial. Keberanian Fuji untuk mengungkapkan perasaannya secara personal, di luar mata kamera, menjadi bukti bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus dan tidak membutuhkan validasi publik. Sikap ini memberikan inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen intim dan otentik. Keberhasilan kejutan Fuji yang akhirnya tercium oleh publik ini, berhasil membalikkan narasi 180 derajat. Momen privat yang bocor dalam cuplikan singkat ini menjadi senjata paling ampuh untuk mematahkan semua tudingan miring.
Netizen yang sebelumnya mencibir kini berbalik